Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak atas kehadiran kalian pagi ini. Mudah-mudahan sudah lebih segar dan siap menerima pembelajaran matematika ya Nak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Ibu akan pimpin karena kita hanya berempat di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya pagi ini 9I? Baik Bu, Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan dan kondisi kita saat ini masih dalam zona merah ya Nak, jadi harus berhati-hati sekali. Kemudian Ibu review sebentar tentang tugas minggu yang lalu. Di sini yang sudah mengerjakan baru berapa orang ini? Baru 13 orang. Dini sudah, Raihana sudah. Ini Ratu Rizal, ini Ratu Balkis bukan Nak? Iya Bu. Oh iya betul, berarti sudah ya. Kemudian Vina belum ya? Vina sudah mengerjakan belum Nak? Belum Bu. Iya belum. Ada kendala mungkin kenapa Vina belum mengerjakan? Dari kemarin Classroom Vina error, jadi selalu di WA. Oke gitu. Kalau gitu nanti Vina chat Ibu secara pribadi ya. Nanti Ibu kirim soal-soalnya supaya Vina bisa kerjakan. Nanti setelah dikerjakan, misalnya nggak bisa diupload ke Classroom, Vina boleh foto kemudian kirim di WA aja sama Ibu, nggak apa-apa ya? Bisa Nak? Iya Ibu. Iya. Kemudian ada Ahmad Fahmi barusan bergabung, bisa dengar suara Ibu Nak? Bu, kok dari Classroom-nya nggak dinilai Bu? Iya, karena belum semuanya mengumpul. Nanti Ibu akan nilai, kemudian Ibu berikan umpan balik, dan kita akan bahas soal-soal yang memang kalian masih agak kurang nih pemahamannya. Tapi kalau semuanya belum ngumpul, nanti sudah dibahas duluan, yang lainnya nanti bisa dapat lebih besar dari kalian yang sudah ngumpul ya. Jadi Ibu kasih kesempatan ini sampai dengan besok atau hari Kamis. Setelah itu nanti Ibu nilai dan Ibu berikan umpan balik ya. Ahmad Fahmi, bisa dengar suara Ibu? Dengar Bu. Iya. Ini hadir, kemudian Diandira. Hadir Diandira? Hadir Bu. Iya. Jadi untuk informasi Ahmad Fahmi dan Diandira, jadi sebelum ini kita sedang membahas tentang tugas yang belum diselesaikan minggu lalu. Ahmad Fahmi sudah mengerjakan belum Nak? Belum Bu. Belum ya. Kira-kira ada kendala atau masalah kenapa belum mengerjakan? Kendalanya apa? Kalau tadi Vina bilang, Vina kendalanya classroom-nya agak error, jadi nanti boleh kirim tugasnya lewat WA, boleh, nggak apa-apa. Kalau Fahmi, kenapa kira-kira? Lupa Bu. Oh lupa, ya. Oke. WhatsApp juga boleh nggak Bu? Kenapa dia? Kalau mau kirim lewat WhatsApp juga tugasnya? Boleh, misalnya kan gini, kalau upload ke classroom tuh kadang-kadang kalau bentuknya foto, hubungan sama itu ya, memori ya, kadang-kadang memorinya berat. Oh nggak apa-apa, kirim ke WA. Yang penting ngumpul, jadi Ibu bisa nilai ya, jadi Ibu bisa nilai. Nanti walaupun di classroom-nya masih kosong, tapi kalau sudah kumpul dengan lewat WA ke Ibu, tetap Ibu nilai di classroom-nya nanti ya, tetap boleh. Ya, jadi diingatkan ya, Fahmi jangan lupa ya Nak, masih cuma 10 soal kok, dan itu mudah kok, belum terlalu sulit. Kalau memang ada kesulitan, nanti boleh tanya secara pribadi ya. Iya Bu. Jangan sampai nilainya kosong nanti.
Takutnya gini, nanti ibu kasih tugas lagi, lupa lagi, akhirnya numpuk tugasnya ya. Belum dari mata pelajaran lain. Banyak kan mata pelajaran lain juga banyak ya memberikan tugas ya. Iya, Bu. Ya, jadi takutnya numpuk, nanti kamunya jadi malah susah untuk mengerjakan. Baik, itu untuk tugas. Jangan lupa ya, Vina, kemudian Fahmi dan Diandira. Diandira cara manggilnya gimana nya? Dian aja atau gimana? Raya aja, Bu. Oh, Raya, boleh. Raya. Ya. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita teruskan pelajaran minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Materinya juga sudah Ibu posting di Classroom, jadi nanti kalian bisa pelajari lagi setelah ini. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Baik, sudah muncul di layarnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pangkat dan akar. Tapi kita masih membahas tentang pangkat dulu ya, Nak. Nanti pekan depan mungkin kita akan bahas tentang akar ya. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu mau review sedikit, mau mengulang minggu yang lalu ya. Jadi, bilangan berpangkat itu apa sih? Masih ingat nggak? Apa pengertian bilangan berpangkat? Berlipat-lipat. Berlipat-lipat, oke. Ada lagi yang punya pendapat lain mungkin? Boleh dibuka bukunya, buku cetaknya sudah punya semua kan? Atau Sudah, masih Bu. ada yang... Ya, coba dibuka bukunya. Apa itu sih bilangan berpangkat? Ayo, siapa yang bisa? Kalau nyari di Google kelamaan. Lihat aja di bukunya, apa itu pengertian bilangan berpangkat? Ayo, gampang sekali. Bentar, Bu. Oke, Fahmi kayaknya mau jawab nih. Apa coba Fahmi? Kalau Ibu memberikan pertanyaan dan kalian bisa jawab, segera jawab ya Nak. Boleh pakai angkat tangan, boleh juga langsung memanggil nama Ibu, nggak apa-apa. Soalnya kalau memang jawaban kalian benar, itu bisa dapat tambahan poin nilai. Ya, jadi jangan diem aja. Kalau memang tahu jawabannya, nah, dijawab supaya bisa dapat tambahan poin nilai. Udah ketemu, Fahmi? Belum, Bu. Sebentar. Saya, Bu. Perkalian berulang. Ratu Balkis apa, Nak? Perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Iya, betul. Tuh, dapat 1 poin ya. Jadi, gampang sekali kan? Coba lihat di layarnya ini, ya. Ada A pangkat N. Ya, bilangan pokoknya di situ A atau N. Bilangan pokoknya A atau N? Iya, A. A itu, ya, kalau kita jabarkan, dikalikan secara berulang dengan bilangan atau variabel yang sama. Jadi A itu diulang-ulang perkaliannya. Tadi maksudnya Fahmi itu sebenarnya udah ke sana sih, berlipat-lipat gitu ya Fahmi. Maksudnya dikalikan dengan bilangan yang sama maksudnya gitu. Cuman mungkin cara
Bisa dengar suara Ibu, Nak? Bisa. Bisa. Mohon maaf tadi keluarnya sebentar karena lampunya mati ya. Jadi kebetulan Ibu pakai WiFi jadinya langsung putus dia. Baik, kita lanjutkan. Bentar Ibu bagi lagi layarnya. Ya, jadi sudah muncul di layarnya? Sudah, Bu. Ya, baik ya. Jadi seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan secara berulang dengan bilangan yang sama atau bilangan pokok yang sama. Kemudian coba kalian lihat yang nomor 2. Nah, ini apa kemarin? Bedanya apa sama yang nomor 1? Yang nomor 2 itu bedanya apa dengan yang nomor 1? Coba kalian lihat di pangkatnya. Pangkatnya berbeda nggak dengan yang nomor 1? Yang nomor 2 itu ya pangkatnya itu berupa bilangan negatif ya. Kalau yang nomor 1 tadi pangkatnya merupakan bilangan positif. Nah, jika kita menemukan pangkat ya, atau bilangan berpangkat dengan pangkat yang negatif, maka dapat diselesaikan dengan cara seperti ini ya. Bisa dijadikan sebagai bentuk pecahan. Kemudian bilangan pangkatnya, bilangan berpangkatnya itu diturunkan ke bawah. Sehingga dia akan berubah tanda menjadi positif ya. Tapi dengan syarat seperti ini, dengan syarat A-nya atau bilangannya itu tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau 0, maka hasilnya jadi tidak dapat terdefinisi. Ya. Baik, sekarang nah ini contohnya ya, contohnya 4 pangkat 2 berarti 4-nya ada berapa kali? 2 kali ya, jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian yang tadi, yang bilangan pangkatnya negatif ya, jadi 3 pangkat negatif 2 ya. Kalian tinggal turunkan saja ke bawah, di atasnya ada 1. Kemudian pangkat negatifnya berubah menjadi positif ya. 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa, Nak? 9. 9 ya. Jadi boleh dihasilkan, boleh juga enggak ya. Tapi kalau pangkatnya masih sedikit, masih bisa dicari, lebih baik dihasilkan. Kalau sudah terlalu banyak, enggak apa-apa. Cukup di bilangan berpangkatnya saja. Sekarang Ibu mau tanya, coba kalau 4 pangkat negatif 3, gimana hasilnya? 4 pangkat negatif 3, hasilnya gimana? 4 pangkat negatif 3. Siapa yang bisa jawab? Satu per 64. 1/64. Siapa tadi yang jawab? Keiza. Oh iya, Keiza sudah hadir ya. Tadi Ibu belum absen ya, Nak. Baik. Keiza. Ya, betul ya. 1/64. Dapatnya dari mana? Jadi, 4 pangkat negatif 3 itu kita turunkan ke bawah ya. Jadi 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya. Baik. Itu kita review minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita masuk ke yang agak-agak lebih sulit ya, yaitu pecahan. Nah, pecahannya ini dipangkatkan. Kalau yang kemarin kan dia bilangan bulat biasa ya. Kalau yang ini adalah bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan ini sifat-sifat operasi hitungnya hampir sama dengan sifat-sifat operasi hitung yang bilangan bulat ya. Jadi nggak usah bingung. Seperti contohnya ini yang nomor 1 ya, A per B pangkat N ya, A per B pangkat N berarti kalian pangkatkan pembilangnya dan penyebutnya juga dipangkatkan dengan pangkat yang sama ya, dengan pangkat yang sama. Jadi hasilnya nanti A pangkat N
per B pangkat N. Ya. Jadi kalian tinggal memangkatkan pembilangnya dan penyebutnya dengan pangkat yang sama. Kemudian, nah ini yang nomor 2, lihat yang nomor 2. Bedanya apa dengan yang nomor 1 tadi? Nomor 2 ada minus ya, negatif. Iya, pangkatnya negatif ya. Kalau tadi di bilangan bulat kan tidak ada pembilang dan penyebut. Jadi kita ambil pembilangnya itu adalah 1 ya nak. Nah ternyata kalau di pecahan ini kan ada pembilang dan penyebut. Jadi untuk membaliknya kalian tinggal menukar tempat ya, menukar tempat antara pembilang dan penyebut. Jadi pembilangnya turun ke bawah, penyebutnya naik ke atas. Maka otomatis pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Nah itu ya. Jadi A per B pangkat negatif N, maka diselesaikan dengan cara B pangkat N, jadi B naik ke atas ya, penyebutnya naik ke atas menjadi pembilang, kemudian pembilangnya turun ke bawah, A pangkat N. Ya, dan pangkatnya berubah menjadi positif. Kemudian A per B pangkat 0. Nah ini, A per B pangkat 0 sama dengan, sudah pasti sama dengan 1 ya. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan kenapa semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya adalah 1. Ya, sudah dijelaskan pekan yang lalu. Ada juga di materinya, kalian boleh baca-baca lagi. Kenapa setiap bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Baik, selanjutnya. Nah ini contohnya. Ya. Untuk yang pangkatnya positif dulu, ya 2 per 5 pangkat 4. Ya, kalian tinggal memangkatkan pembilangnya dan penyebutnya dengan pangkat yang sama. Jadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 berapa hasilnya? 2 pangkat 4 berapa? 16. 2-nya ada 4 kali. Ya, betul, 16. Kemudian 5 pangkat 4 berapa? 5-nya ada 5 kali. 625. Iya, 625. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Kalau bisa kalian hasilkan atau kalian cari hasilnya, bisa dicari seperti ini. Tapi kalau nanti pangkatnya sudah sampai 17, 18, ya itu sudah terlalu banyak. Nggak apa-apa, cukup sampai di jawaban yang pertama tadi ya, yang hanya pangkatnya saja. Kemudian untuk contoh yang bilangan pecahan dengan pangkat negatif ya, seperti tadi. Nah, ini ada contohnya 1 per 10 pangkat negatif 3. Ya, 1 per 10 pangkat negatif 3. Ya, tadi sudah nah ini Ibu ulang lagi ya. Tinggal kalian balik ya, penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut, dan otomatis pangkat negatifnya berubah menjadi positif ya. Nah ini jadi hasilnya, kita balik. 10 naik ke atas, satunya turun ke bawah ya. Jadi 10 per 1 dikali 10 per 1, karena dia 3 kali ya nak. Kan pangkatnya berubah jadi 3 ya, karena negatifnya otomatis hilang. Jadi 10 per 1 pangkat 3, berarti 10-nya ada 3 kali. Hasilnya berapa? 10 dikali 10 dikali 10 berapa? 1000. Iya, 1000 per 1. Kalau 1000 per 1 hasilnya adalah 1000. Oke, sekarang Ibu mau tanya, coba. Kalau 2 per 5 pangkat negatif 2. Coba. 2 per 5 pangkat negatif 2. Berapa hasilnya? Coba 2 per 5 pangkat negatif 2. Hasilnya berapa? 25 per 4. Berapa? 25 per 4. Betul, 25 per 4. Iya, jadi tinggal dibalik ya Balkis ya. Jadi
2-nya turun ke bawah, ya, 2-nya turun ke bawah, kemudian 5-nya naik ke atas. Kemudian kalian pangkatkan 2, karena tadi otomatis setelah dibalik, pangkatnya berubah menjadi positif, ya. Jadi 5 pangkat 2, 25, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Nah, karena tadi pangkatnya masih sedikit, masih bisa dihasilkan, ya. Jadi, jawabannya adalah 25/4. Baik. Sampai di sini untuk pangkat positif dan pangkat negatif pada pecahan, ada yang belum jelas? Sudah jelas semua, Nak? Baik, sudah jelas ya. Ibu anggap sudah jelas. Kita lanjutkan ke operasi pangkat tak sebenarnya. Nah, Ibu akan mengulang sedikit sifat-sifat operasi bilangan pangkat, ya. Itu yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1, ya. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu adalah sama dengan 1. Kemudian A pangkat min N, ini seperti yang barusan kita bahas, itu 1 per A pangkat N. Kemudian, nah ini, A pangkat M dikali A pangkat N, ya. Kalian lihat bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sama, jika dikali, maka pangkatnya tinggal ditambah. Ya, jadi A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Ya. Kemudian sifat yang keempat, nih masih ingat, sudah dipangkatkan, dia dipangkatkan lagi. Jadi 2 kali dipangkatkan. Gak usah bingung, kalian tinggal kalikan pangkatnya saja. Bilangan pokoknya tetap. Ya, yang dikalikan adalah pangkatnya. M dikalikan dengan M. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita sudah masuk soal, ya. Kalau masih rumus begini biasanya kamu malah agak bingung. Tapi Ibu harus jelaskan konsepnya, ya. Selanjutnya, nah ini. Ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Lihat lagi bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sama, maka kalau dia dibagi, pangkatnya jadi dikurang, jadi kebalikan dengan yang perkalian tadi, ya. Nah, kemudian bisa juga nih, kalau M-nya lebih dari N, ya, atau pangkat pembilangnya itu lebih dari pangkat penyebutnya, maka dia bisa dikurang, seperti yang nomor 5. Tapi kalau pangkat pembilangnya ternyata kurang dari pangkat penyebutnya, jadi yang di atas itu lebih kecil pangkatnya daripada yang di bawah, maka bentuknya akan seperti yang nomor 6. Ya. 1 per A pangkat N dikurang M. Ya, jadi dia kebalikannya karena pangkat yang pembilangnya, pangkat yang di atasnya kurang dari pangkat yang di bawah. Kemudian yang nomor 7 itu Ibu salah ketik, mohon maaf ya. Jadi A kali B pangkat M itu adalah A pangkat M dikali B pangkat M, ya, dikali B pangkat M. Ini harusnya B kemudian pangkatnya M. Ya, jadi masing-masing dipangkatkan dia. Jangan disamakan ya, kalau tapi pangkatnya sama ya, pangkatnya sama itu. Nah ini. Ya, jadi A pangkat M dikali B pangkat M ya. Kemudian, nah ini yang barusan kita pelajari, A per B pangkat M. Ya, ini tadi bilangan pecahan dengan pangkat bulat negatif. Ya, jadi tinggal dipangkatkan, pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya kemudian dipangkatkan lagi. Nah, ini ada contoh soal. Nah, ini contoh soal, lihat dulu yang pertama yang A. Ya, sederhanakanlah masing-masing bentuk di bawah ini dan tuliskan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Ya, jadi di atas di soal itu pangkatnya masih ada yang negatif. Ya, kita akan rubah soal-soal ini, akan sederhanakan dengan kemudian merubah bentuk pangkatnya menjadi bentuk pangkat positif. Ya, oke, yang pertama itu X pangkat 5 dikali X pangkat negatif 1.
Tadi Ibu tanya kalau bilangan pokoknya sama, ketika dia dikali, pangkatnya diapain nak? Ditambah atau dikurang? Kalau bilangan pokoknya sama, ketika dia dikali, pangkatnya ditambah atau dikurang? Kenapa, Rehana? Ditambah atau dikurang? Dikurang. Kalau dikali itu pangkatnya adalah ditambah kalau bilangan pokoknya sama nih. Nah ini nih yang nomor 3 ya. A pangkat M dikali A pangkat N. Dia bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Nah, jadi sifat yang nomor 3 yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang A. Ya, jadi X pangkat 5 dikali X pangkat negatif 1 hasilnya adalah X pangkat 5 ditambah negatif 1. Ya, 5 ditambah negatif 1 itu ditambah atau dikurang sebenarnya. Kalau 5 ditambah negatif 1. Punya uang. Kurang. Oh iya, betul dikurang ya. Punya uang 5.000 kemudian dibelanjakan 1.000. Akhirnya uangnya berkurang 1.000 ya. Jadi hasilnya berapa? X pangkat 5 ditambah negatif 1 hasilnya adalah X pangkat 4. Betul ya. Jadi itu memang kelihatannya dikurang tuh dia. Tapi karena dia penjumlahan bilangan bulat ya, yang satu positif yang satu negatif, maka ada yang dikurang. Kemudian yang B. Nah ini yang B nih. Yang B jangan bingung ya. Kok kayaknya sulit ya Bu, banyak benar pangkatnya. Nah kita akan kalikan satu persatu ya. A pangkat 2, B pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Ini kita gunakan sifat yang mana nih? Sifat yang nomor berapa? Jadi dia sudah dipangkatkan lagi. Pakai sifat yang nomor berapa nak? 4, betul. Iya. Jadi ya ini sifatnya yang nomor 4. A pangkat 2, B pangkat 3. Ya, dia udah punya pangkat, pangkatin lagi negatif 4. Ya. Kita pangkatkan dulu satu persatu. Jadi A pangkat 2 pangkat negatif 4. Nah, ya. Dikali B pangkat negatif 3 pangkat negatif 4. Ya, jadi kita pisah sendiri-sendiri, kemudian dipangkatkan dengan negatif 4. Nah, kalau udah, baru kita kalikan pangkatnya. 2 dikali negatif 4, jadi berapa? 2 dikali negatif 4 berapa? Ya, negatif 8 ya. A pangkat negatif 8. Kemudian yang B-nya jadi pangkat berapa? Negatif 3 dikali negatif 4. Jadi pangkat berapa? 12, betul ya. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah si pangkat negatifnya itu kita rubah menjadi pangkat positif, ya kan? A pangkat negatif 8, B pangkat 12. Yang masih negatif yang A atau yang B? Yang A, betul. Maka si A ini akan kita rubah menjadi pangkatnya menjadi bentuk positif atau pangkat positif. Karena A dan B itu merupakan perkalian, jika pangkatnya akan kita rubah menjadi positif, maka bentuknya juga akan kita rubah menjadi pembagian. Ya. A dikali B, kita rubah menjadi A dibagi B. Tapi karena si 8 ini harus positif, maka 8-nya ada di bawah ya, dibalik. Kalau di perkaliannya A-nya duluan,
Nah, setelah dia dibalik, B-nya yang duluan. Jadi B pangkat 12, ya, B pangkat 12 per A pangkat 8. Ya. Oke, coba siapkan buku catatannya. Ibu kasih contoh soal nih dengan cara yang sama. Ya, sudah siap? Dicatat soalnya A pangkat 3, B pangkat 2, A pangkat 3, B pangkat 2. Ya, itu dalam kurung ya, dalam kurung. A pangkat 3, B pangkat 2, dipangkatkan lagi oleh negatif 2. Dipangkatkan lagi oleh negatif 2. Jadi kalian tulis soalnya seperti yang nomor B ya, Nak. A pangkat 3, B pangkat 2, dipangkatkan lagi negatif 2. Coba berapa hasil akhirnya? Yang sudah bisa angkat tangannya, boleh. Ada yang sudah bisa? Sudah selesai mengerjakan? Keiza sudah, oke, baik. Raihana sudah. Ingat ya, Nak, terakhirnya tinggal dibalik aja, kemudian otomatis pangkatnya berubah menjadi positif ya. Keiza dan Raihana, tadi siapa lagi? Baik, coba dijawab Keiza, hasilnya berapa, Nak? A pangkat 6 per B pangkat 4. Oke, kemudian Raihana, berapa hasilnya? Raihana hasilnya berapa? Aduh, nggak kelihatan, Nak. Kurang besar kayaknya. B pangkat 4 Mhm. per A pangkat 9. A pangkat 9. 3 kali 2 berapa? Bukan dipangkatkan, dikali. A-nya berapa jadinya? 6. Iya, pangkat 6 ya. Jangan dipangkatin ya. Pangkat itu dikali, bukan dipangkatin lagi. Oke, jadi ada dua jawaban nih. Kezia tadi jawabnya A pangkat 6 dikali B pangkat 4. Balik. Kita lupa Oh, dibalik. Oh, lupa dibalik ya. Tapi udah tahu ya. Udah tahu caranya, cuman belum sampai selesai ya, Nak ya. Kezia ya. Udah. Jadi hasilnya itu adalah B pangkat 4. Ya, B pangkat 4 dan A pangkat, dibagi A pangkat 6. Iya, betul. Wah, udah bisa nih. Ya, baik. Lanjut ke yang C. Nah, ini yang C nih. Lihat soalnya yang C. Nah, ini pecahan juga. Ya. X pangkat min 2 per Y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Kita pakai sifat yang mana ya, Nak? Pakai sifat yang mana? Ini ada dua sifat nih yang kita pakai nih. Sifat nomor 8 ya. Ini lihat ada nomor 8 dan nomor 4. Jadi dia 2 kali nanti.
Nah, ini pembahasannya. Sudah muncul di layarnya? Ya, jadi X pangkat negatif 2 dibagi Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 4. Ya, dengan sifat yang nomor 8 tadi, kita akan pangkatkan pembilangnya dulu, kemudian pangkatkan lagi penyebutnya dulu dengan pangkat yang sama ya. Jadi X pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi negatif 4. Nah ya. Kemudian Y pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 4. Nah kalau sudah jadi bentuk seperti ini, kita gunakan sifat yang nomor 4. Ya, yang barusan kita bahas tadi. Kalikan pangkatnya. Jadi X pangkat negatif 2 dikali negatif 4. Berapa hasilnya? Negatif 2 dikali negatif 4 berapa? 8. 8 ya, betul ya. Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Kemudian Y pangkat 3 dikali negatif 4. Positif dikali negatif, berapa? Negatif 12. Betul, negatif 12 ya. Nah, masih ada nggak yang pangkatnya negatif? Karena tadi permintaan soalnya yang diminta di soalnya adalah pangkatnya harus semuanya positif. Masih ada nggak yang negatif? Masih. Masih ya. Jadi, supaya dia positif, bentuk pembagian ini dirubah menjadi bentuk apa? Pembagian. Nah, kalau tadi kan yang B itu perkalian berubah menjadi pembagian yang B. Nah, kalau pembagian berubah menjadi apa supaya dia pangkatnya positif? Berubah menjadi perkalian ya. Jadi X pangkat 8 dikali Y pangkat 12. Berubah dia. Boleh Y pangkat 12 itu duluan, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Y pangkat 12, karena tadi kan kata Ibu dibalik. Ya nggak apa-apa, dibalik boleh. Y pangkat 12 dikali X pangkat 8. Cuman di dalam susunan bentuk aljabar, X dan Y itu duluan mana X sama Y kalau di abjad? Hurufnya duluan mana X sama Y? X ya, jadi kita tetap tulis X-nya di depan. Tapi kalau kalian mau balik Y-nya di depan juga nggak apa-apa. Ya, yang penting pangkatnya itu yang benar. Ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Ya, coba lagi catat di buku catatannya. Ya, buka kurung X pangkat negatif 5. X pangkat negatif 5 per atau dibagi Y pangkat 2. Ya, X pangkat negatif 5 per Y pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan negatif 3. Ya, dipangkatkan negatif 3. Coba cari berapa hasilnya? X pangkat negatif 5 per Y pangkat 2 dipangkatkan oleh negatif 3. Berapa hasilnya? Yang sudah seperti biasa angkat tangannya. X pangkat negatif 5 per Y pangkat 2 dipangkatkan negatif 3. Yang sudah boleh angkat tangannya. Raihana sudah. Ayo yang lain. Keiza juga sudah. Sudah, Bu. Ya. Mana lagi yang lain?
Ratu Balkis, sudah? Sudah. Iya. Oh, ada yang masuk lagi. Reisha. Reisha bisa dengar suara Ibu, Nak? Bisa, Bu. Iya, ada Zidan. Zidan juga bisa dengar suara Ibu. Baik, coba Ibu mau tanya Rehana dulu. Rehana, hasilnya berapa? X 15 dikali Y 6. Ya, kemudian Keiza berapa? X 15 dikali Y minus 6. Y min 6. Dikali. Dikali apa dibagi? Coba Keiza. Tadi sudah dibentuk, sudah berubah bentuk dari pembagian menjadi perkalian kan, Nak? Iya. Jadi otomatis pangkatnya berubah menjadi positif ya, betul. Kemudian ada Ratu Balkis berapa hasilnya? X 15 dikali Y 6. Iya, betul. Ya, sudah jelas ya. Jadi harus hati-hati sekali. Yang penting tuh kalian teliti dalam merubahnya tadi ya. Jadi kalau dari bentuk perkalian berubahnya menjadi pembagian. Kemudian kebalikannya ya. Jadi itu salah satu cara yang paling mudah untuk mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Sebelum kita lanjut ke yang agak lebih rumit lagi nih. Nah ini. Satu contoh terakhir. Baik, sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke, nah ini yang paling agak rumit. Kenapa? Karena dia di dalam pembagian ya, di dalam pembagian ada peraliannya, kemudian dipangkatkan lagi. Nah ini, ya. Ada soal negatif 2A pangkat 3 dikali B pangkat min 4 per 5A pangkat negatif 5 dikali B pangkat negatif 6 dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Aduh, riweuh banget ya. Riweuh banget, pangkatnya banyak dan masih ada yang negatif semua. Sementara tadi permintaannya disederhanakan dan kalau bisa pangkatnya menjadi positif ya. Baik, kita bahas satu persatu, jangan putus asa ya. Yang pertama kalian lakukan adalah merubah pangkat yang masih negatif. Ya, mengubah pangkat yang masih negatif. Coba lihat pembilangnya dulu. Yang pangkatnya negatif yang mana? Yang pangkatnya negatif yang mana? Yang A atau yang B? Coba. Lihat pembilangnya dulu ya. Yang pangkatnya yang negatif A atau yang B? Yang A. Yang A negatif pangkatnya. Coba perhatikan lagi. Iya, yang B. Ya kalau nggak A, B ya, Nak. Lihat, yang A itu pangkatnya positif ya. Positif 3. Yang B pangkatnya adalah negatif 4. Jadi itu yang akan kita rubah dulu bentuknya. Ya. Yang atas dulu nih, kita bahas yang atas dulu. Karena dia di atas, ya, karena dia posisinya di atas atau pembilang, supaya si B pangkat negatif 4 ini berubah menjadi positif, maka dia kita pindahkan ke bawah. Kita tukar ke bawah ya, seperti tadi kan diomongin kebalikannya. Ya, kebalikannya. Jadi B-nya kita pindahkan ke bawah. B pangkat negatif 4 kita pindahkan ke bawah menjadi B pangkat 4. Ya. Oke, sekarang lihat yang penyebutnya. Lihat yang penyebutnya, ya 5A pangkat negatif 5 dikali B pangkat negatif 6. Masih adakah pangkat yang negatif di soal tersebut? Masih ada nggak pangkat yang negatif di soal tersebut? Yang mana yang negatif di penyebutnya? Siapa yang bisa menyebutkan?
Ya, yang harus kita rubah itu sekali lagi Bu ulangi ya Nak, sekali lagi yang harus kita ubah itu adalah pangkat-pangkat yang bentuknya masih negatif. Untuk yang pembilang tadi, yang masih negatif itu adalah yang B ya, B-nya itu negatif 4 pangkatnya. Untuk supaya B negatif, pangkat negatif 4 ini berubah menjadi positif pangkatnya, maka kita rubah bentuknya atau kita pindahkan, ya kita tukar dari pembilang menjadi penyebut. Ya, kita pindahkan ke bawah. Kemudian, kalau sudah, kita lihat yang bawah, yang penyebutnya. Ternyata di situ masih ada 2 variabel dengan pangkat negatif, yaitu A dan B. A-nya itu pangkatnya negatif 5, B-nya pangkatnya negatif 6. Nah, ini yang harus kita rubah supaya dia positif, maka kita pindahkan ke atas. Ya, kita pindahkan ke atas. Ya. Maka otomatis berubah menjadi A pangkat 5, B pangkat 6. Ya. Jadi bentuknya berubah menjadi min 2A pangkat 3 dikali A pangkat 5, B pangkat 6 per atau dibagi 5 dikali B pangkat 4. Baru kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 2 ya. Selanjutnya, kalau sudah ya, kita kalikan. Ya, tadi ini dengan bilangan pokok yang sama, kalau bilangan pokoknya sama, maka kalau dia dikali pangkatnya kita tambah ya, kita tambah. A pangkat 3 dikali A pangkat 5, berarti pangkatnya kita tambah. 3 ditambah 5 jadi berapa? Tiga ditambah 5 jadi berapa, Nak? 8. 8, betul. Nah, yang B-nya kan di atas tuh nggak ada pasangannya tuh. Ya, maka kita kurangkan dengan yang bawah. Karena tadi kalau bilangan pokoknya sama, ketika dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi 6, B pangkat 6 dikurang B pangkat 4. Ya, B pangkat 4. 6 dikurang 4 jadi berapa? 2. 2. Ya, jadi hasilnya adalah min 2A pangkat 8 dikali B pangkat 2 per 5. Baru dipangkatkan dengan min 2. Nah, kalau yang di dalam nih, yang di dalam tanda kurung, itu pangkatnya sudah positif semua. Sudah kita rubah menjadi positif semua. Ya, tinggal yang di luar kurung. Yang di luar kurung masih negatif 2. Nah, ini harus kita rubah juga menjadi positif. Ya, caranya gimana? Kita pangkatkan satu persatu semua elemen yang ada di dalam tanda kurung itu. Min 2, kita ambil dulu min 2, bilangan pokoknya, dipangkatkan dengan min 2. Kemudian A pangkat 8 dipangkatkan min 2, B pangkat 2 dikalikan min 2, dipangkatkan dengan min 2, maaf. Kemudian dibagi 5 dipangkatkan dengan min 2. Ya. Nah ini, jadi satu persatu kita angkatkan elemen yang ada di dalam kurung dengan negatif 2. Nah karena sudah dipangkatkan semua nih, supaya dia positif, ya ini kan negatif semua tuh pangkatnya. Supaya positif, diapain tadi? Kita tuker, nah, penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Nah, kalau udah ditukar, otomatis semua pangkatnya, ingat ya nak, semua pangkatnya, bukan bilangan pokoknya. Semua pangkatnya berubah menjadi positif ya. Jadi 5 pangkat negatif 2-nya kita tukar ke atas, menjadi 5 pangkat 2. Kemudian yang pembilangnya yang di atas itu, yang ada 3, pindah ke bawah ya, hasilnya jadi negatif 2 pangkat 2 dikali A pangkat 8 pangkat 2 dikali B pangkat 2 pangkat 2 ya. Nah itu. Nah 5 pangkat 2 berapa hasilnya? 25. 25. Betul. Sekarang negatif 2 pangkat 2. Negatif 2-nya ada 2 kali. Berapa negatif 2 dikali negatif 2? 4, betul. Kemudian A pangkat 8 dikali 2. 8 dikali 2 berapa?
16. 16. Kemudian B pangkat 2 dipangkatkan 2. Pangkat 2 kali 2 berapa? 2 kali 2? 4. 4. Nah, itulah hasilnya ya. Caranya panjang ya nak, cuman memang seperti itulah bentuknya kalau kita mau mengubah dari bilangan pangkat negatif menjadi bilangan pangkat positif ya. Sebenarnya itu hanya tinggal menukar saja ya. Kalau perkalian berubah menjadi pembagian, kalau di atas berubah menjadi di bawah dan sebaliknya ya. Sebenarnya itu cuman memang yang membuat agak bingung biasanya pangkatnya, perkalian pangkatnya. Nah, ini yang harus kalian kerjakan dengan teliti ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semua? Atau nanti Bu, kalau saya ada yang kurang jelas lagi boleh ditanyain secara pribadi, boleh. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Ingat sekali lagi materi ini sudah Ibu posting di Classroom ya. Jadi kalian tinggal membuka Classroom-nya untuk mengulang lagi materi hari ini. Sudah bergabung Dinda. Dinda bisa dengar suara Ibu, Nak? Dinda, hadir Dinda? Ya, baik. Ibu cukupkan sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 di jam Ibu. Sebelumnya Ibu absen sekali lagi, Nak. Takutnya ada yang tadi sudah masuk di pertengahan jalan tapi Ibu belum absen. Ahmad Fahmi ada? Ada, Bu. Ya. Kemudian Raya ada? Ada, Bu. Ya. Kemudian Dinda? Ada, Dinda Bu. Alfa, ya. Baik. Dinda besok kalau bisa minggu yang akan datang kalau bisa jangan terlambat lagi ya nak. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dari awal, oke? Selanjutnya ada Dini Mahesa. Hadir? Hadir. Baik, terima kasih. Ada Keiza. Hadir. Ada Ratu Balkis. Hadir, Bu. Ya, Raihana. Hadir. Ya, ada Vina. Vina hadir? Baik, terakhir ada Zidan. Ya Bu, saya Bu. Iya, baik. Terima kasih. Sekali lagi Ibu ingatkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas, ya, sekali lagi kalau kalian kesusahan atau kesulitan mengupload fotonya di Classroom, bisa kirim lewat WA, ya, bisa kirim lewat WA. Ingat ya nak, jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya supaya nanti kalian tidak kesulitan mengerjakannya. Ya, baik. Terima kasih sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kalian. Pekan yang akan datang kita akan lanjutkan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.